Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Dina Anggraini, dengan NIM 2020-21005, dan rekan saya ada Aziza Ayu Ruswani dengan NIM 2020-21006, dan ada rekan saya yaitu Sela Sefrina Erlinda dengan NIM 2020-21014, dan rekan saya selanjutnya yaitu ada Febi Ayu Larasati dengan NIM 2020-2100052, dan yang terakhir dari rekan saya yaitu Sonia Salsabila dengan NIM 2020-21017. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan pengolahan data kami dengan materi multiple regression analysis. Yang pertama yaitu kasusnya yaitu mengidentifikasi pengaruh kualitas pelayanan mempengaruhi kepuasan nasabah. Yang pertama variabelnya tangible dengan X1, reliability dengan X2, responsiveness X3, assurance X4, empati X5, dan kepuasan nasabah yaitu dengan Y. Jadi berdasarkan sumber yang kami ambil dari seorang peneliti Aditya 2018 ingin meneliti dengan mengidentifikasi pengaruh kualitas pelayanan mempengaruhi kepuasan nasabah pada Bank Rakyat Indonesia cabang Ponorogo. Kualitas layanan menjadi faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan usaha karena kebutuhan konsumen yang semakin kompleks akibat informasi yang semakin lengkap di era perkembangan teknologi. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh bank digambarkan melalui beberapa variabel yang diantaranya tadi yang sudah saya sebutkan. Serta variabel dependen terdiri dari kepuasan nasabah. Variabel ini menggunakan tolak ukur angka 1-5 yang digambarkan dengan angka 1 mewakili pernyataan sangat tidak setuju, yang kedua yaitu mewakili pernyataan tidak setuju, dan yang ketiga mewakili pernyataan netral, dan yang keempat memiliki pernyataan setuju, dan yang kelima memiliki pernyataan sangat setuju. Oke, selanjutnya sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aziza Iriswani dengan NIM 2020-21006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asumsi klasik. Multiple regression analysis atau MRA adalah alat multivariat yang digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel bebas atau independen variabel terhadap satu variabel terikat dependent variabel. Poin yang kedua adalah asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji normalitas. Uji normalitas menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov test untuk menguji dalam model regresi. Variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik harus terdistribusi normal jika nilai asymptotic 2-L di atas 0,05, maka terdistribusi normal. Berdasarkan analisis output one sample Kolmogorov-Smirnov bahwa nilai asymptotic 2-tailed sama dengan 0,200 di atas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut terdistribusi normal. Baik, itu saja yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Jadi di sini uji asumsi klasik itu ada 4. Yang pertama sudah dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan mengenai uji multikolinaritas. Uji multikolinaritas ini menggunakan koefisiennya untuk menguji adanya hubungan antara variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi. Nah, model regresi ini yang baik itu harusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Nah, jika nilai toleransinya itu lebih dari 0,1 atau
FIF-nya itu kurang dari 10, maka tidak akan terjadi korelasi di antara variabel bebas. Lalu yang ketiga ada uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi ini menggunakan model summary untuk menguji apakah dalam model regresi linear ini ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Nah, model regresi yang baik itu seharusnya tidak terjadi gejala autokorelasi. Hal ini dapat dilihat dari nilai dari pembahasannya, seperti nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu yang terakhir ada uji heteroskedasisitas. Nah, uji heteroskedasisitas ini menggunakan koefisien untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Model regresi yang baik tidak terjadi heteroskedasitasnya jika nilai sig-nya lebih besar dari 0,05. Nah, maka tidak akan terjadi heteroskedasitasnya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Febi Ayu Larasati dengan 020210052. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, yang yaitu uji normalitas. Nah, uji normalitas itu menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov test untuk menguji dalam model regresi. Nah, variabel pengguna atau residual itu memiliki distribusi yang normal. Nah, lalu model regresi itu yang baik itu harus didistribusikan secara normal jika nilai arsipnya itu signya 2 sampai tailetnya itu lebih besar dari 0,05, maka terdistribusi itu sebagai normal. Nah, analisisnya itu seperti yang pertama nilai arsipnya signya 2 tailet yang dimana sama dengan itu 0,200 lebih besar dari 0,05. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi itu terdistribusi secara normal. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Sonia Zalabila dengan NIM 217. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu uji multikolinearitas menggunakan koefisien untuk menguji adanya hubungan antara variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi. Model regresi yang baik harusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Jika nilai toleransi lebih dari 0,1 atau FIF itu kurang dari 10, maka tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Nah, di sini ada hasil analisis. Yang pertama ada nilai toleransi. Di sini ada tangible. Tangible yaitu 0,416. Yang B ada reliability yaitu 0,522 dan responsif yaitu 0,473 dan asuransi itu 0,581. Yang terakhir ada empati yaitu 0,431. Dan di sini ada nilai VIF yaitu yang tangible 2,406 dan yang reliability itu 1,915 dan responsif itu 2,115 dan asuransi yaitu 1,722 dan yang terakhir yaitu empati 2,321. Dari semua variabel kita bisa melihat bahwa nilai toleransi tersebut di atas tolak ukurnya yaitu 0,1. Dari semua variabel kita bisa melihat bahwa nilai FIF itu tersebut di bawah tolak ukurnya yaitu 10. Berdasarkan perbandingan tersebut, maka hasil analisis kami menyatakan antara variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini menggunakan model summary untuk menguji apakah
dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi gejala autokorelasi. Hal ini dapat dilihat dari nilai Durbin-Watson D seperti berikut. Yang pada tabel di atas atau hasil output kami menyimpulkan bahwa kami menggunakan metode K sama dengan tangible ditambah reliability ditambah responsif ditambah assurance ditambah empati ditambah kepuasan yang kami sebutkan tadi di awal yaitu sebanyak 6 dan total yang kedua yaitu N sama dengan 99 dan yang ketiga yaitu DU sama dengan 1,8029 dan DL sama dengan 1,5467. Selanjutnya yaitu hasil uji kami mengatakan bahwa 0 lebih kecil dari D, lebih kecil dari DL, 0 lebih kecil 1,618, lebih kecil 1,5467 yang dinyatakan yaitu salah. Kemudian selanjutnya metode hasil dari uji kami menyatakan bahwa DL kurang dari lebih kecil, D kurang dari lebih kecil, DU 1,5467 kurang dari lebih kecil 1,618 kurang dari lebih kecil 1,8029 yang dinyatakan benar. Selanjutnya yaitu 4DL lebih kecil D lebih kecil 2,6533 lebih kecil 1,618 lebih kecil 4 yang dinyatakan salah. Dan selanjutnya yaitu 4DU kurang dari lebih kecil D kurang dari lebih kecil 4DL yaitu 2,1971 lebih kurang dari lebih kecil 1,618 kurang dari lebih kecil 2,4533 yang dinyatakan salah. Selanjutnya yang terakhir yaitu DU lebih kecil D lebih kecil 4DU yaitu 1,8029 lebih kecil 1,618 lebih kecil 2,1971 yang dinyatakan salah. Dari uji yang sudah kita lakukan menggunakan uji autokorelasi, hasil analisis menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi positif di dalam model. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji heteroskedastisitas. Di sini sudah ada output dari koefisien. Uji heteroskedasitas menggunakan koefisien untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik tidak terjadi heteroskedasitas jika nilai sig di atas 0,05 maka tidak terjadi heteroskedasitas. Berdasarkan analisis output di atas yaitu yang pertama variabel tangible bahwa 0,521 lebih besar dari 0,05 artinya tidak terjadi heteroskedasitas pada variabel tangible. Yang kedua sig reliability sama dengan 0,005 kurang dari atau di bawah dari 0,05 artinya terjadi heteroskedasitas pada variabel reliability. Yang ketiga sig responsif sama dengan 0,394 di atas dari 0,05 artinya tidak terjadi heteroskedasitas pada variabel responsif. Dan yang keempat yaitu sig assurance yang mana di sini hasilnya 0,163 di atas 0,05. Artinya tidak terjadi heteroskedasitas pada variabel assurance. Yang terakhir yaitu sig empati. Dan di sini hasilnya 0,928 di atas 0,05 artinya tidak terjadi heteroskedasitas pada variabel empati.
Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan dari kelompok kami. Selebihnya, mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.